Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Hari ini kami ada di bandara, lokasinya tepat ada di Kopi di Holta Cafe ya teman-teman. Hari ini kami bersama narasumber, ada Kak Kevin dan juga ada Kak Mei. Langsung aja nih kita tanya-tanya seputar Kopi si Holta ini. Oke Kak Kev, kalau boleh tahu nih, gimana sih caranya kakak itu ngejaga semangat teman-temannya nih biar tetap stabil? Padahal kan ritme kerja di bandara tuh kadang cepet ya, habis itu pengunjung juga sering terburu-buru gitu. Oke, pertama pasti ya komunikasi ya. Setelah minta pulang tuh biasanya saya nanya apa yang menjadi tantangan mereka gitu loh. Misalkan mereka perlu tambah karyawan ya otomatis kami bakal mencari karyawan baru lagi, open recruitment lagi. Dan kalau misalkan tidak ada masalah dari mereka, biasanya saya sih sekedar bertemu untuk saling curhat apa yang terjadi. Pokoknya setiap hari sih pasti ada kayak setoran gitu kan, Mei. Ya, jadi ada setiap setoran pasti langsung nanya apa kabarnya hari ini di Siolta. Karena saya nggak selalu mantau gitu. Saya ya kebetulan di rumah, jadi pas waktu beliau ini balik ke rumah, dia setoran, langsung aja sih di situ langsung curhat apa yang terjadi di lapangan di hari itu. Setiap hari. Setiap hari kayak. Iya. Nah, lu pernah nggak sih di sini itu kayak ada situasi darurat atau enggak komplain dari pelanggan yang biasanya tuh bikin kakak-kakaknya tuh harus ngambil keputusan detik itu juga. Nah, itu gimana prosesnya biasanya? Kamu? Kalau kayak gitu tuh biasanya kita ngomongin dulu yang baik-baiknya. Kalau memang dari kitanya sendiri yang salah, mungkin kita langsung kita ganti. Misalnya ternyata ini ada kesalahan di kopinya nih kak, kayak gitu katanya. Jadi kita bisa langsung ganti kopinya dengan yang terbaru. Misalnya kata dia kalau dia nggak mau ganti untuk dari kopinya, kita bisa ganti dari uangnya. Kalaupun misalnya nanti tiba-tiba atau ada yang jatuh gitu barangnya kayak kopinya atau makanannya bisa kita ganti kok kak. Oke. Menu apa yang paling best seller kopi si Holta ini? Kalau punya kita biasanya paling best seller itu cappuccino sama cafe latte. Itu untuk nemanin mereka biasanya setiap pagi santai-santai di sini sambil nunggu penerbangan yang biasanya kadang delay, kadang lambat. Kira-kira ada nggak produk yang kira-kira resepnya masih perlu pengembangan atau improvisasi? Sebenarnya banyak sih kak. Soalnya aku juga masih dalam tahap training juga kan untuk pembuatan kopi. Kadang ada juga yang salah untuk takarannya, jadi masih improve juga kan pembuatannya. Kadang pernah aku buat salah juga untuk hal kopi. Tapi karena sekarang udah lumayan lama, jadi agak-agak bisa. Jadi untuk yang lebih banyak kita kaji lagi adalah di makanan sih. Oke. Terus apa yang kira-kira jarang dipesan terus bahan bakunya jadi sering kebuang? Kita yang paling sering kalau untuk makanan ada soto Betawi sih kak. Kalau untuk minuman kita paling jarang orang beli tuh kayak red velvet, taro, sama apa sih kayak semacam kopi pandan latte itu jarang. Makanan dan minumannya. Terus selama di bandara ini kira-kira apa yang jadi keluhan gitu? Maksudku kayak mungkin keterbatasan ruangnya atau mungkin selera pelanggan juga. Mungkin dampak ini kali ya. Iya, kita lagi dampak ekonomi nggak sih? Iya, ngerasain gara-gara kejadian yang jadi sekarang perang itu dampaknya besar banget sampai penerbangan aja yang datang yang terbang aja dikit dari Palang. Sama tiketnya juga Ya, agak tiketnya lumayan mahal. kan, afturnya naik. Jadi dampaknya di sini lebih ke dikit untuk penjualan. Jadi dampak BBM ke kami juga kena juga. Oke.
Oke teman-teman semua, kita udah selesai nih tanya-tanya dengan Kak Kevin dan juga Kak Mei. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa datang ke Kopi Si Holta, tepatnya ada di Bandara Cilikriwut. Dadah! Kamu suntuk gak sih? Suntuk sih. Kayaknya kita harus cari minum gak sih? Ya, boleh. Di mana? Di mana ya? Happy yuk. Suntuk gak sih kalian? Iya. Kita ngopi yuk. Yuk. Ya. Mana? Itu ada kopi si Holta. Kopi deh kayak. Kita ke situ yuk. Yuk.